guys, welcome back to Cakradivara Inkarnasi dalam pembahasan alur cerita Kang Pak Boy kesayangan kalian, apalagi kalau bukan Battle Through the Heaven Season 5 episode ke-147. Seperti biasa tuh ya, kita review dulu pembahasan alur cerita episode sebelumnya, di mana 3 pulau naga lain telah memulai serangan ke Pulau Naga Timur tepat ketika Shoyen membantu Jian mencairkan kristal naga. Julie, Kyo, Heiking, bahkan Jian telah melakukan segala yang mereka bisa untuk menahan serangan tersebut, namun jumlah musuh nasi terlalu banyak sehingga tetua Pulau Naga Utara King Yan berhasil mencapai altar naga dan hampir saja menggepek Shoyen sebelum Jian berhasil bangun tepat waktu dengan kekuatan bangsawan naga paling murni ketika mengancam akan menghancurkan semua orang kalau sampai seujung jari Shoyen terluka. Di episode kali ini kita akan melihat apa yang akan dilakukan Jian kepada para penyerang dari Pulau Naga lain, petualangan Kang Pak Boy di kolam petir Poit sampai pertemuan dengan petir hitam dan seorang bapak-bapak random yang sebenarnya memiliki hubungan identitas tidak terduga dengan Shoyen. Siapakah bapak-bapak itu? Identitas ini tipe ya guys ya, identitas atuh. Tanpa lama-lama langsung aja atuh kita terobos. Begitu Jian terbangun dari tidur panjangnya, ledakan kekuatan luar biasa menyebar ke seluruh Pulau Naga Timur, diikuti dengan kemunculan piringan Doki di belakang punggung si Loli gemes yang udah enggak gemes lagi. Ya sekarang udah apa tuh kalau nggak gemes? Menandakan bahwa Tuan Putri Naga Void kuno itu sebenar-benarnya telah mencapai ranah Dojun. Tidak hanya menjadi seorang Dojun, kekuatan garis keturunan Jian juga telah membangkitkan dengan sempurna, di mana keturunan garis keturunan semacam itu membuat semua Naga Void kuno seolah melihat kebangkitan Kaisar Naga Void yang baru, dan seluruh penduduk Pulau Naga Timur tanpa menunggu lama langsung membungkuk menunjukkan penghormatan untuk Kaisar Naga. Begitu pula prajurit krucil dari Pulau Naga lain yang tidak dapat menahan tekanan garis keturunan di tubuh masing-masing. Tekanan garis keturunan ini bahkan membuat jiwa tetua Pulau Naga Utara King Yan bergetar sangat hebat sebelum membungkuk penuh hormat mengakui keberadaan Jian sebagai Kaisar Naga. Kendati demikian, kesetiaannya pada Raja Naga Utara masih lebih tinggi daripada panggilan garis keturunannya, dan karena itulah King Yan meminta maaf karena masih harus tunduk pada perintah Raja Naga sebelum melesat pergi meninggalkan Pulau Naga Timur. Heiking hampir saja mengejar King Yan sebelum Jian menghentikannya. Berhubung Kaisar Naga baru itu tidak mau melanjutkan pertarungan karena ada hal lebih penting yang harus dia lakukan. Hal pertama adalah membantu Shoyen yang udah bengek kehabisan Doki, sehingga Jian memasukkan setetes darah esensi ke dalam tubuh Shoyen sebelum meminta Heiking untuk membawanya beristirahat. Tanpa banyak bicara, Heiking mengikuti perintah Jian ketika meraih tubuh Shoyen untuk membawanya ke tempat peristirahatan sementara sang Kaisar Naga Muda yang baru saja terbangun dari tidur panjangnya itu akan segera mengambil tindakan untuk merespon penyerangan ini. Tubuh indah Jian yang syarat dengan kekuatan bangsawan melayang ke udara sebelum kemudian pilar cahaya emas turun dari langit dan membungkus tubuhnya ketika kekuatan garis keturunan yang luar biasa sekali lagi menyebar dan menekan seluruh antek Dajjal Pulau Naga lain. Jian tidak tertarik untuk memberikan hukuman berat pada antek-antek Dajjal ini, malah memerintahkan mereka untuk kembali ke pulau masing-masing dan memberitahu para Raja Naga bahwa istilah Raja tidak pernah ada di suku mereka. Naga Void kuno hanya mengenal Kaisar, dan apabila 3 oknum itu masih terus memberontak, maka dia akan mengambil darah bangsawan para Raja Naga tersebut secara pribadi. Namun bahkan ketika sudah menyaksikan sendiri kebangkitan Kaisar Naga, Tetua Pulau Naga lain masih bersikap sok keras ketika meminta geng Pulau Naga Timur untuk tidak bahagia terlalu senang sebelum berbalik dan mengerahkan seluruh pasukannya kembali ke Pulau Naga masing-masing. Sorakan gembira segera mewarnai Pulau Naga Timur yang berhasil menghalau penyerangan dari 3 pulau naga lain, sekaligus juga merayakan kebangkitan Kaisar Naga Void kuno yang baru di pulau mereka. Sementara Pulau Naga Timur dipenuhi dengan sukacita, Shoyen yang sudah terbangun dari
Kebengekannya langsung kelimpungan mencari Jian, khawatir terjadi hal buruk pada gadis itu setelah dia kehilangan kesadaran. Namun beberapa saat setelah dia bangun, Julie dan Heiking memasuki kamar dan memintanya untuk tenang karena Kaisar Naga tidak terluka sama sekali. Saat ini Jian melanjutkan retreat untuk menyerap kekuatan seluruh dari buah asal yang tersisa sebelum kemudian memberitahu bahwa sebelum memulai retreat, Kaisar Naga Muda itu telah memberi Shoyen sebuah hadiah. Julie mempersilahkan Shoyen untuk menguji coba kekuatan hadiah yang diberikan Shoyen, dan ketika Shoyen melepaskan dokinya, sebuah mantel transparan yang terbuat dari sisik naga menyembul keluar dan menyelimuti seluruh tubuhnya. Julie melepaskan bahwa Julie menjelaskan bahwa armor naga ini merupakan bentuk pertahanan naga void kuno, namun berbeda dengan armor naga biasa. Apa yang diberikan Jian kepada Shoyen adalah armor tertinggi naga Phoenix yang berasal dari esensi darah Kaisar Naga. Dengan armor tersebut tidak berlebihan, jika Heiking mengatakan bahwa sekarang Shoyen dapat bertarung dengan 9 Tianjun Aula Jiwa tanpa takut mendapatkan banyak kerugian. Julie juga memberitahu bahwa King Lin belum keluar dari makam naga dan mempersilahkan Shoyen untuk tinggal lebih lama di Pulau Naga. Shoyen berterima kasih atas tawaran Julie karena memang ada beberapa hal yang ingin dia lakukan di Pulau Naga ini. Salah satu hal tersebut adalah mengeluarkan api Sangkian alias api 3000 pembakaran yang dahulu sempat dendam pada pemilik lamanya karena tidak pernah menepati janji untuk membawanya ke Pulau Naga. Sekarang api Sangkian sudah sadar bahwa pemilik lamanya memang tidak ada lagi di dunia ini, dan karena itu Pulau Naga tidak akan menjadi rumahnya. Dan berhubung pemiliknya sudah tiada, api Sangkian pun secara resmi mengakui Shoyen sebagai tuannya yang baru, dan karena itulah mulai sekarang sang tuan muda ketiga keluarga Shou akan menjadi rumah untuknya pulang. Oke, sekarang karena sudah menyelesaikan satu tujuannya, sekarang Shoyen move on ke tujuan lain, yaitu memperbaiki boneka iblis langit kesayangannya. Siapa lagi kalau bukan Ujang, karena saking banyaknya sekarang orang-orang pada ngikutin ya nyebut nama Ujang, karena ya biasalah ya guys ya, apalagi kalau bukan Cakra Diva yang sungguh sangat fenomenal sampai ke nenek moyangnya. Sehingga Heiking langsung membawanya ke kolam petir void yang dipenuhi dengan kekuatan guntur dahsyat. Heiking tidak mau menggali terlalu jauh tentang apa yang hendak dilakukan Shoyen di tempat yang berbahaya seperti ini, dan hanya mengingatkan sang kepala pavilion bintang jatuh muda itu untuk berhati-hati sebelum meminta izin untuk menunggu di luar kolam. Sepeninggalan Heiking, Shoyen langsung mengeluarkan 12 boneka iblisnya dan berencana membiarkan boneka-boneka itu menyerap kekuatan guntur di kolam petir void. Seolah memahami apa yang diperintahkan tuannya, ke-12 boneka iblis itu segera membentuk formasi melingkar dengan Ujang di tengah dan mulai menyerap kekuatan petir yang senyata-nyatanya memang mampu meningkatkan kekuatan mereka. Shoyen hanya bisa menghela napas lega ketika melihat tidak hanya meningkatkan kekuatan boneka, namun guntur di tempat ini juga bisa memulihkan kerusakan yang muncul di tubuh Ujang sebelumnya. Tidak mau bergantung pada kekuatan luar dan membiarkan boneka-boneka iblisnya mengambil keuntungan sendiri, Shoyen pun mulai mengambil posisi berlatih dan berniat untuk memulihkan kekuatan guntur di kolam petir dengan api surgawi. Setengah bulan berlalu dalam sekejap mata sejak Shoyen mulai memurnikan kekuatan guntur, dan selama setengah bulan ini tuan muda ketiga keluarga Shou itu berhasil meningkatkan kekuatannya hingga menerobos bintang 5 dojun. Harus diingat ya guys ya, meskipun naiknya cuma 1 bintang, kalau orang lain mungkin membutuhkan waktu bertahun-tahun. Jadi emang Mang Oyan ini sukanya nge-cheat lewat jalur karakter utama ya. Berhubung sudah mendapatkan cukup banyak keuntungan dari kolam petir dan boneka-boneka iblisnya juga tampak tidak sanggup lagi menyerap kekuatan guntur, Shoyen pun menarik kembali seluruh boneka iblisnya ke dalam cincin penyimpanan ketika memutuskan untuk menyudahi ekspedisinya di tempat rahasia Pulau Naga ini dan berniat untuk pergi. Ketika tiba-tiba
Tiba-tiba saja entah datang dari mana seorang bapak-bapak berambut putih melesat keluar dari dalam kolam diikuti dengan semacam ular hitam yang terbentuk sepenuhnya dari guntur dengan warna yang sama. Shoyen sebagai alkemis tingkat tinggi tahu jelas bahwa petir berwarna hitam jauh lebih kuat daripada guntur pil 9 warna dan hal itu jelas membuatnya ketar-ketir merinding remang-remang bulu ketek ketika langsung menjauhkan diri dari petir hitam dan bapak-bapak itu secepat yang dia bisa. Setelah menjauhkan diri, Shoyen mengamati kejar-kejaran antara si bapak dengan petir hitam dan dapat memastikan bahwa kekuatan bapak itu kemungkinan besar tidak main-main karena berhadapan dengan petir hitam bukanlah hal yang remeh-temeh. Lagi santuy menyaksikan kejar-kejaran antara dua makhluk beda spesies di hadapannya, Shoyen sekali lagi dibuat terbagung dan kebingungan saat si bapak tiba-tiba meminta tolong dan bergerak ke arahnya. Pemandangan horor itu auto membuat Shoyen kelabakan dan sekali lagi balik kanan maju jalan sambil berteriak kepada si bapak bahwa dia tidak punya kekuatan untuk menolongnya. Tapi emang bapak-bapak random ini gak tahu diri, sudahnya dia bergerak ke arah Shoyen dan membuatnya ikut menjadi target guntur hitam. Sekarang si bapak random itu malah ngerosting kekuatannya yang hanya dojun bintang 5. Tapi kok berani-beraninya pergi ke kolam petir poid yang berbahaya seperti ini? Sudah empet berurusan dengan bapak-bapak antah berantah entah dari mana ini, Shoyen pun memacu pergerakannya lebih cepat dan meninggalkan bapak-bapak yang masih kebingungan memikirkan kenapa ada bocil FFC masuk ke dalam tempat seperti ini. Namun karena ular hitam di belakang semakin barbar, si bapak pun memutuskan untuk segera pergi dan bergegas merobek ruang meninggalkan Shoyen sendirian di dalam area kolam petir void. Shoyen hanya bisa menahan berbagai nama hewan kebun binatang yang ada di kepalanya seperti si anjing bapak ini teh, bagoy teh, sampai batuk asli ketika melihat bapak-bapak itu pergi dengan sangat tidak tahu diri dan membuatnya hampir saja dihanguskan oleh petir hitam kalau tidak buru-buru masuk ke robekan spasial yang sama. Shoyen masih dengan sisa-sisa kekuatan petir di tubuhnya menghela napas lega dapat melarikan diri tepat waktu dari ular hitam menakutkan itu dan langsung disambut dengan pujian si bapak random ketika mengakui bahwa bocil FF1 ini memiliki kecepatan yang luar biasa. Shoyen masih banyak-banyak astagfirullahaladzim dalam hatinya ketika mulai menyebutkan betapa tindakan si bapak ini sangatlah tidak bertanggung jawab, tapi malah dapat roastingan tambahan ketika bapak-bapak random itu meminta maaf berhubung dia sama sekali tidak menyangka bocil FF dengan kekuatan pas-pasan seperti Shoyen berani banget masuk ke dalam kolam petir void. Bapak itu sempat mengajak Shoyen untuk menjelajah kolam petir void sekali lagi, namun jelas langsung ditolak mentah-mentah oleh si pemuda karena petir hitam dapat menghancurkan tubuhnya dengan satu kali sambaran. Bapak-bapak random itu hanya bisa menghela napas kecewa ketika melihat anak muda zaman sekarang kebanyakan main gadget dan kurang semangat untuk berkembang dan membuat Shoyen yang udah males iyain aja deh biar Fast and Furious. Setelahnya si bapak memperkenalkan diri dengan nama depan Mang dan berpikir bahwa semua orang di seluruh benua pasti mengenalnya. Sayangnya bocil FF yang udah jelas kebanyakan main medsos dan nontonin tung 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 sahur ini tidak mengenalnya dan membuat si bapak ikutan kesal sebelum memutuskan untuk pergi lebih dulu. Tepat setelah si bapak Mang pergi, King datang dan memastikan Shoyen baik-baik saja karena dia tidak mau diubah menjadi naga geprek oleh Jian kalau terjadi sesuatu pada Shoyen. Tanpa Shoyen sadari, si bapak Mang sebenarnya masih mengawasinya dari jauh di mana ketika mendengar nama Shoyen, entah kenapa bapak-bapak random itu merasakan sesuatu yang familiar. Oke atuh, sekarang kita balik lagi ke Pulau Naga Timur karena setelah kembali dari kolam petir void, Shoyen segera menuju ke altar naga untuk melihat apakah King Lin sudah keluar dari makam naga. Begitu pula Jian yang sudah selesai menyerap kekuatan buah asal atau belum.
Dojum. Begitu sampai di sana, King Ling langsung menyambutnya dengan kekuatan yang telah melejit kerana Dojun bintang 6. Sementara Jian masih tenggelam dalam pelatihan dan Julie menjelaskan jika kemungkinan waktu yang dibutuhkan untuk memulihkan seluruh kekuatan buah asal masih cukup lama. Mendengar itu, Shoyan yang memang merasa sudah pergi terlalu lama pun izin pamit dan mendapatkan sebuah slip giok yang dapat pemuda itu gunakan untuk memasuki alam naga void kuno kapan saja. Singkat cerita, Shoyan pun keluar dari Pulau Naga dan sampai di pavilion bintang jatuh ketika Abah Yao Chen dan Om Peng Xian langsung menyambutnya dengan sukacita. Dua petinggi pavilion itu menunjukkan kebanggaan ketika mengucapkan selamat atas peningkatan yang Shoyan dapatkan selama kepergiannya. Shoyan menjelaskan jika dia sebenarnya pergi ke Pulau Naga Void kuno dan membuat Feng Xian semakin terheran dengan koneksi pemuda itu sampai memiliki hubungan dengan Naga Void kuno. Abah Yolo yang sudah menduga latar belakang tidak biasa Jian lebih kalem dan memutuskan untuk move on ke bahasan selanjutnya karena dia memiliki informasi penting untuk Shoyan, di mana informasi itu berkaitan dengan api teratai pemunihan iblis yang merupakan api surgawi peringkat ketiga. Hayo, siapa nih yang tahu identitas bapak-bapak emang random yang gangguin Shoyan ini? Ya pokoknya kata kuncinya emang, berarti dia orang Sunda ya guys ya. Si Amang. Astagfirullahaladzim, ini teh kenapa ya recordnya tuh kalau di tengah hutan teh kayak gini guys. Takutnya nanti kalau seperti biasa malah nanti datang harimau, nanti aing diterkam atau ya guys ya, nanti aduh bahaya. Jadi suaranya jangan gede-gede lah ya, yang penting tetap bisa menghibur kalian semua dimanapun Rama berada. Oke, selamat malam minggu buat kalian yang jomblo-jomblo. Yang gak jomblo ya selamat malam minggu juga tuh, kan kalian makhluk hidup bukan makhluk alam goib.